Kita ini hidup hanya untuk belajar melepaskan. Oke, ya. Sementara dalam tanda petik kalau kita bicara ujian lah atau godaan hidup adalah getting atau mendapatkan, mencengkeram, menggenggam, meraih dan seterusnya gitu kira-kira. Pertanyaannya adalah pelit ini dibiasakankah atau nature kita sebagai manusia tuh emang merasa memiliki, gimana Gus? Gini loh, seganteng-gantengnya Abu Marlow, setajir-tajirnya, secerdas-cerdasnya, kalau nggak punya nafas, ya di kafan dia. Oke. Masukin peti, kubur. Barang paling mahal dalam hidup kita itu disebut oksigen, udara. Yang kita ambil, yang kita lepas. Jadi dalam hidup tuh nggak ada pelajaran pelit sebenarnya. Oke. Ambil, lepas. Ini pelajaran paling utama. Terima kasihlah kamu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jangan, kalau kamu udara, oksigen mau kamu miliki, kamu pelit pada orang lain. Oh, asam lambung kena itu. Kembung gitu aja. Masuk terus gak ada yang keluar gitu. Jadi justru kita bisa hidup karena ada yang melepaskan. Ada yang melepaskan. Oke. Maka jangan pernah berperilaku pelit, berperilaku menguasai sesuatu hal. Lepaskan. Kita disebut saudara karena kita seudara. Oke. Nafasmu, nafasku menyatu loh. Maka aku tidak akan pernah tega kepadamu. Udara yang ku ambil, ku lepaskan, kamu hirup, ambil, lepaskan. Kita saling berbagi di situ. Nah, maka aku tidak akan pernah tega, tidak pernah akan menguasai segala sesuatu yang sebenarnya adalah hak kamu. Nah, agama mengajarkan berbagai turunan dari pemberian-pemberian itu. Zakat, infak, sedekah, ya, wakaf, hadiah, hibah dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk berlatih. Sebagian dari rezekimu nafkahkanlah. Itu latihan sebenarnya. Cuman seringkali orang-orang yang pintar matematika tapi kurang belajar matematika meletakkan itu sebagai pengeluaran. 100% keluar 2,5%. Atau jangan terlalu banyak memberilah, kita perlu begini kan pengeluaran. Bukan, itu pemasukan. Semakin banyak engkau memberi kepada orang lain, investasi akhiratmu lebih gede, itu pemasukan. Dalam wujud yang tidak bisa kamu nominalkan, itu value. Ya, maka rajin-rajinlah bersedekah. Sudah tahu nomor rekening saya kan? Rajin-rajinlah. Nah, itu keren sih Gus. Jadi kadang-kadang hukum dunia sama hukum akhirat itu paradoks terbalik gitu ya. Iya. Kita melihat di dunia bahwa orang yang segala punya kaya. Padahal ketika tadi Gus Chan bilang bahwa itu adalah investasi, jangan-jangan lupa bahwa ketika kita bersedekah kita lagi berinvestasi untuk akhirat. Gitu ya poinnya. Nah, pertanyaan hitung-hitungannya Gus. Kadang-kadang kan ya 2,5%, 10%. Ngerasa 2,5% tuh udah wah luar biasa gitu. Gimana tuh supaya kita benar-benar ikhlas, Gus? Ya. Jangan menyangka apa yang sudah kamu pegang itu milikmu. Belum tentu. Ya. Itu orang-orang yang tadi panitianya ini menyediakan uangnya untuk membeli makanan minuman kita, apakah mereka makan dan minum? Belum tentu juga. Ternyata mereka bekerja untuk memberi makan minum kita. Jadi apa yang sudah sampai pada tangan kita itu belum tentu milik kita. Harus dicek ulang. Maka ketika kita makan dan minum selalu harus menyebut nama Tuhan, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena ada peristiwa panjang di situ. Ada keajaiban terus-menerus. Secangkir kopi ini peristiwa luar biasa melibatkan jutaan manusia. Siapa tahu ada sepasang suami istri dari mudanya mereka tiap pagi ke kebun kopi, mengelola, merawat sampai memanennya. Ada truk yang mengangkut biji-biji kopi. Ada proses yang sehingga sampai kepada saya, kepadaku secangkir kopi. Yang bahkan aku tanpa usaha loh ini. Berdoa enggak, berusaha enggak, kok Allah kirimkan secangkir kopi. Ini ceritanya bagaimana? Banyak peristiwa tidak logis dalam kehidupan. Ya. Keren-kerennya kamu pakai logika, hasilnya tetap rasa. Logikanya nih kita harus pakai skrip, pakai begini. Hasilnya apa? Wih keren nih, puas gua. Rasa. Ya, arsitek bikin gambar, bangunan segede itu melibatkan ribuan manusia. Wah kok jadinya gini ya? Kecewa gua. Maka kehidupan sesungguhnya peristiwa rasa. Dan oleh karena itu kita harus mengolah rasa.